Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai peminat semantik yang berbahagia, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Aninda Dwi Khadijah dengan 3 digit NIM terakhir 112 dari kelas PBSI 2024C. Pada video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi mata kuliah semantik selama 1 semester yang disusun oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Yunus Effendri MPD, yaitu dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah semantik. Sebelum masuk lebih jauh, berikut beberapa pokok bahasan yang akan dipelajari pada materi ini. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah singkat semantik yang akan menjelaskan bagaimana awal mula kajian semantik berkembang. Selanjutnya, kita akan melihat perkembangan semantik dalam ilmu linguistik. Setelah itu, kita akan membahas dasar pemikiran yang melatar belakangi munculnya kesadaran para ahli linguistik untuk mengkaji semantik. Kemudian, kita akan mengenal beberapa tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu semantik. Dan yang terakhir, kita akan membahas fase-fase perkembangan ilmu semantik dari masa ke masa. Pada materi kedua yang membahas konsep umum semantik, tinjauan umum semantik yang akan dibahas berupa: yang pertama, konsep umum semantik dari segi etimologis serta hubungan signify dan signifian dalam kajian semantik. Lalu yang kedua ada konsep semantik. Dan yang terakhir, ruang lingkup kajian semantik. Pada materi ketiga akan membahas jenis-jenis semantik. Semantik dibagi menjadi 8 jenis berdasarkan perbedaan cara pandang ahli dalam memahami makna. Jenis-jenis semantik tersebut meliputi semantik behaviorisme, semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, semantik historis, semantik leksikal, semantik logika, dan yang terakhir semantik struktural. Berikut rangkumannya. Masuk ke materi yang keempat yang membahas penerapan semantik pada tataran linguistik mikro dan makro. Yang pertama, semantik mikrolinguistik yang terdiri atas semantik fonologi, semantik morfologi, semantik sintaksis, semantik wacana. Kemudian yang kedua, semantik makrolinguistik, bentuk makna yang dikaji, semantik sosiolinguistik, semantik psikolinguistik, semantik antropolinguistik, semantik neurolinguistik, semantik pragmatik, semantik wacana, semantik linguistik kognitif. Kemudian, bagian ini menjelaskan deskripsi hubungan semantik dengan kajian linguistik mikro dan makro. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep umum makna. Pada materi ini, pembahasan awal yaitu konsep makna menurut Ferdinand de Saussure. Kemudian terdapat triangle of meaning atau segitiga makna yang dikemukakan oleh Oudgen dan Richard. Konsep ini menjelaskan hubungan antara 3 unsur yaitu konsep, lambang, dan acuan yang membentuk makna.
Selanjutnya, pada struktur makna dijelaskan perbedaan antara informasi dan maksud dalam memahami suatu makna. Berikutnya, terdapat komponen makna yang terdiri atas simbol, konsep, acuan, dan nilai rasa. Materi juga membahas konsep makna menurut para ahli. Dan pada bagian terakhir, dibahas aspek-aspek makna. Aspek pengertian, aspek perasaan, aspek nada, dan yang terakhir, aspek tujuan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu jenis-jenis makna. Pada materi ini, kita dijelaskan berbagai jenis makna dalam kajian semantik. Secara keseluruhan, terdapat 35 jenis makna yang disertai pengertian dan contohnya. Beberapa jenis makna yang umum dibahas diantaranya yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial, makna non-referensial, makna denotatif, dan makna konotatif. Melalui berbagai jenis makna tersebut, kita dapat memahami bahwa makna dalam bahasa dapat berubah dan dipengaruhi oleh konteks, situasi, maupun penggunaannya. Selanjutnya, pada materi yang ketujuh yaitu perubahan makna. Materi ini akan membahas latar belakang atau sejarah perubahan makna. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan makna yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal, yaitu kebahasaan, dan faktor eksternal, yaitu non-kebahasaan. Kemudian yang terakhir yaitu jenis perubahan makna yang dibagi menjadi 5, yaitu meluas, menyempit, amelioratif, peyoratif, dan asosiasi. Pada materi yang ke-8 yaitu hubungan makna. Dalam materi ini akan membahas jenis-jenis hubungan makna. Prinsip hubungan makna yaitu sebuah kata tidak berdiri sendiri, tetapi ditentukan oleh relasinya dengan kata lain dalam sistem bahasa. Jenis hubungan makna yang pertama adalah sinonim, homonim, homofon, homograf, hiponim hipernim, meronimi holonimi, antonim, polisemi, redundansi, dan yang terakhir yaitu ambiguitas. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu prinsip hubungan makna. Dalam materi ini kita akan mempelajari 4 prinsip hubungan makna. Yang pertama yaitu prinsip tumpang tindih atau overlap, yaitu konsep yang memiliki kesamaan makna yang luas, tidak sepenuhnya sama tetapi banyak bagian yang mirip. Lalu yang kedua ada prinsip inklusi atau inclusion, yaitu konsep yang mencakup konsep lain atau hubungan umum ke hubungan khusus. Lalu yang ketiga ada prinsip komplementer atau complementary, yaitu dua konsep yang saling melengkapi dan berlawanan tetapi tidak memiliki irisan. Lalu yang terakhir ada prinsip bersinggungan atau intersection, yaitu dua konsep beririsan sebagian, ada area yang sama. Akhirnya teman-teman, sampailah kita pada materi yang terakhir yaitu komponen dan medan makna.
Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang medan makna dan komponen makna. Yang pertama ada medan makna. Pembahasan yang pertama yaitu konsep medan makna. Karakteristik medan makna. Dan hubungan medan makna. Lalu yang kedua, materi ini membahas komponen makna. Yang pertama ada konsep komponen makna. Dan yang terakhir ada jenis-jenis komponen makna, yaitu komponen bersama dan komponen pembeda.